Oke, kita mulai di materi untuk di kinematika partikel. Oke, jadi ini sebenarnya adalah materi waktu SMA pun udah ya, pelajaran kelas 10. Jadi ini di fisika umum, ini yang melandasi untuk belajar kinematika partikel karena fisika itu erat sekali kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk materi gerak. Jadi untuk kinematika partikel, nanti kan itu asal muasalnya dari ilmunya namanya mekanika. Itu dibagi dua, ada namanya kinematika dengan dinamika. Nanti setelah ini kita belajar dinamika di pertemuan selanjutnya. Ada yang masih ingatkah apa itu kinematika? Ada yang masih ingat nggak? Kinematika itu seperti apa? Ilmu gerak yang seperti apa? Lupa ya? Jadi kalau kinematika itu adalah ilmu gerak, ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa mempelajari tentang perubahan penyebab benda tersebut menjadi bergerak. Itu ya. Nah, jadi kalau di kinematika dia lebih sederhana materi yang akan kita pelajari. Oke, jadi kalaupun istilahnya kita apa ya, secara sudut pandang dari Al-Quran pun ini pun ada dibahas kayak gitu, yang melandasi bahwa sebenarnya dalam Al-Quran pun udah dibahas mengenai tentang kinematika partikel itu sendiri. Jadi di surat Al-Anbiya ayat 33, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Jadi pergerakan antara matahari, bulan, dan planet-planet di muka bumi ini, di galaksi ini juga itu semuanya diatur dalam Al-Quran dan itu berhubungan dengan materi kinematika. Kemudian adapun juga di surat Yasin ayat 38, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui ya. Jadi sebenarnya apapun ilmu-ilmu yang ada di dunia ini itu sudah dilandasi dan sudah didasari yang sangat kuat pada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri ya. Oke. Kemudian untuk gerak pada tiap dimensi, jadi ada beberapa besaran pada gerak yang harus kalian pahami. Yang pertama, besaran gerak itu adalah besaran fisis yang mendeskripsikan gerak benda tersebut. Jadi besaran itu apa aja, Bu? Yang pertama ada namanya posisi sama perpindahan. Ada lagi jarak tempuh, ada kecepatan, laju, percepatan, gaya, momentum linear, torka, momentum sudut, dan semuanya. Jadi besaran-besaran yang Ibu sebutkan tadi itu ada yang disebut sebagai besaran vektor maupun besaran skalar. Itu udah ada ya. Udah kita bahas di pertemuan pertama mana besaran vektor sama besaran skalar. Kemudian, nah kalau misalnya ada dengan besaran gerak, maka kita bisa tahu nih, oh kira-kira kecepatan berapa kita berjalan, kita bawa kendaraan, terus arahnya kemana? Ada arah utara, selatan, timur, barat, dan segala macamnya. Kemudian juga dengan adanya besaran gerak ini ya tadi dapat mempermudah kita, dapat kita mengetahui bagaimana misalnya kecepatan pesawat pada saat terbang, seperti itu ya. Itu digunakan pada keilmuan masing-masing dan pada kebutuhan manusia pada pekerjaannya masing-masing. Jadi yang pertama ada namanya posisi ya. Jadi kalau posisi, jadi posisi itu jika benda hanya bergerak pada lintasan berupa garis lurus, maka kita cukup menggunakan sumbu koordinat. Jadi ada koordinatnya, ada bisa ke sumbu X, Y, maupun Z. Nah, jadi pada materi ini kita jelaskan juga pada gerak satu dimensi dulu ya. Jadi contohnya, misalnya gerak mobil saat di jalur lurus jalan tol, atau gerak kereta api pada rel yang lurus, atau gerak pesawat pada posisi cruising atau di lintasan tertinggi. Itu semuanya menggunakan gerak pada satu dimensi, ada dua dimensi, dan ada pada tiga dimensi, tergantung aspeknya masing-masing. Nah, kemudian, jadi ada pula namanya gerak dua dimensi, contohnya apa? Pemain bola ya, jadi ketika dia menendang bolanya, ada namanya gerak parabola, yang melibatkan sumbu X dengan sumbu Y. Nah, kemudian ada juga gerak benda di atas meja, gerak pembalap di sirkuit, itu juga contohnya gerak dua dimensi. Nah, jadi kalau misalnya kita proyeksikan, jadi kalau proyeksi secara tegak lurus masing-masing sumbu koordinat ada 3 parameter pada I,
I itu pada sumbu X, J itu pada sumbu Y, dan K pada sumbu Z untuk vektor posisi. Nah, jadi kalau misalnya nih, waktu SMA itu belajarnya cuma di sumbu X sama Y, tapi sekarang udah ada lagi nih sama sumbu Z. Tapi beberapa SMA pun udah belajar sebenarnya tentang 3 dimensi itu sendiri ya. Jadi posisi R itu berada di antara ketiganya pada sumbu X, Y, dan Z. Jadi X itu adalah komponen vektor R dalam arah sumbu X, Y pada arah sumbu Y, dan Z juga pada arah sumbu Z. Nah, kemudian untuk panjang vektor, itu R menyatakan jarak benda tersebut bisa menggunakan dalil Pitagoras, gitu ya. Kemarin, ini belum sampai ke sini materinya. Jadi kalau misalnya secara tegak lurus bisa kita cari nih faktor posisinya, berapa besarnya. Menggunakan akar dari X kuadrat, Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Nah, jadi kalau di fisika, itu ada namanya perkalian skalar, ya, atau disebut dengan perkalian yang seperti ini. Jadi kalau misalnya I dot I itu sama dengan 1, yang sejenis ya. J dot J itu sama dengan 1, K dot K sama dengan 1. Ada perkalian dot sama perkalian skalar atau silang namanya. Nah, tapi kalau nggak sejenis, kayak I ketemu J, atau dibalik deh, J ketemu I, J ketemu K, K ketemu J, dan segala macamnya, dia menghasilkan 0 ini ya. Ini harusnya 0 nih angkanya. Ini 0 semua. Karena kenapa? Kalau misalnya untuk di sini dia menghasilkan namanya cos 90. Nah, itu ya, jadi dia 0 dapatnya. Kalau yang sesamanya berarti I dot I itu cosnya cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1 ya kalau di trigonometri. Nah, jadi kalau aplikasi konsep posisi sendiri itu ada namanya di peluncuran roket, pesawat ruang angkasa, autopilot, peluncuran peluru kendali. GPS pun juga sama, pakai vektor posisi juga di sini. Cartridge printer juga gitu kan, kalau misalnya mau ngeposisiin berapa marginnya itu semua pakai konsep posisi. Bahkan ruang kontrol navigasi pesawat, kapal laut, kereta api itu semuanya pakai konsep posisi. Jadi banyak banget ya aplikasi di fisika khususnya di kinematika partikel untuk di dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi Sherlock, posisinya kan terbaca di maps ya. Jadi itu seperti apa ya? Sama, itu juga pakai vektor posisi juga di situ. Oke. Sekarang kita lanjut ke perpindahan. Oke, kalau perpindahan itu kan ada bedanya sama vektor, sama yang namanya jarak tempuh ya. Kalau kemarin udah dibahas, perpindahan ini adalah besaran vektor. Jadi dia melihat perpindahannya. Jadi kalau misalnya dari titik sini, R1 menuju ke R2, berarti dia namanya delta atau selisihnya. Delta perpindahannya dari posisi kedua terhadap posisi pertama. Nah, jadi bisa dituliskan nih seperti ini. Delta R21 sama dengan R2, vektor posisi R2 itu dikurang vektor posisi R1. Gitu ya. Ini baru secara berapa dimensinya. Jadi kalau misalnya dia ada 3 dimensi, ada dalam tiga sumbu pada sumbu X, Y, Z, berarti tinggal masukin aja. Ada X, ada Y, sama Z. Oh, jadi kalau misalnya pengen tahu berapa besar selisihnya, berarti X dikurang dengan X, Y dikurang dengan Y, dan Z dikurang dengan Z. Sesuai dengan vektor posisinya ya. Tinggal najang mana? Batu dia. Oke. Nah, kalau nanti mau cari vektor panjang vektor perpindahannya, tinggal kalian kurangin aja. Berarti X2 kurang S1, dikuadratin. Kalau pengen sih. S1 dikuadratin, ditambah Meramen. kurang Z. Oh, setengah. Setengah 70. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya ini nih, ada perjalanan, istilahnya itu perpindahan dari Jakarta menuju ke Bandung, gitu ya. Jadi Jakarta ke Bandung ini sebenarnya perjalanannya itu bisa muter-muter, bisa kemana dulu, bisa harus lewat Selat Sunda dulu. Tapi kalau perpindahan itu bisa ditarik dari garis lurusnya aja, perpindahan dari Jakarta ke Bandung. Garis lurusnya inilah namanya perpindahannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh soal nih, jadi kita buat suatu sistem koordinat, ternyata sebuah benda berada di posisi R1, ada namanya 8I plus 10J min 15K dalam satuan meter. Berarti dia di 3 koordinat ini ya. Beberapa saat kemudian bendanya bergerak dan posisinya menjadi R2-nya menjadi min 15I tambah 20J. Pertanyaannya, berapakah vektor perpindahan serta besar perpindahan benda? Ayo, kira-kira ini ada yang bisa bantu jawab nggak?
Berapa dapatnya? Ada yang bisa bantu mengerjakan? 13I min 10J Bentar. min 15K bukan, Bu? Bentar ya. Kita coba edit dulu. Bentar, biar bisa Ibu ketik langsung di situ jawabannya. Jadi yang pertama, kalau untuk ini berarti bentar. Oke, jadi ini berapa tadi jawabannya? Untuk khusus R-nya berarti sama dengan Min 13I, Oke, 13I. berarti R2 dikurang sama R1, gitu ya? Sama R1. dengan Iya, kebalik berarti. 13I Min 13I plus tambah 10J 10J, terus min? min 15K. Oke, min 15K. Dalam satuan 15K. meter. Oke. Gitu ya, jadi ini nanti tinggal dicatat aja, sesuaiin aja nanti seperti apa ininya tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya Ibu ditanyakan berapa sih besar perpindahan sama besarnya, berarti harus ditaruh di bawah akar tadi ya. Berarti kalau misalnya diiniin harus di bawah akarnya, berarti kalau misalnya mau dicari tahu besarnya R, ya, nanti silakan dihitung aja sendiri masing-masing, sama dengan berarti di bawahnya aja langsung nih ya. Berarti nanti tinggal diisi di sini berarti dapatnya tadi berapa? Min 13 ya. Ya, min 13I Min terus 13I. bentar ya. Min 13I terus jangan lupa nanti dikuadratkan. Kemudian ditambah 10J nanti dikuadratin. Habis itu ada min 15K. Terus dikuadratkan gitu ya. Nanti 13 kuadrat berapa, 10J kuadrat berapa, min 15K kuadrat berapa, didapatkanlah nanti dalam bawah akarnya. Jangan lupa dikuadratin ya, ini masing-masing harus dikuadratin. Bukan dijumlahkan dulu baru dikuadratin, salah. Jadi dia harus dikuadratin. Min 13K ini dikuadratin, 10J dikuadratin, min 15K dikuadratin. Gitu ya, bisa? Siap, Bu. Bisa, Bu. Nanti akar 22,22 bukan, Bu? Akar berapa? Akar 22,23. 22,23. Akarnya masih ya. Terus diakarin dapat berapa? Enggak, salah maksudnya Udah tadi hasilnya akar ya. 4,94. Iya, hasilnya 22,23. Oke, siap. Nah, itu ya. Berarti nanti Berarti kalau untuk akar itu IJK-nya hilang, Bu? benar, kenapa hilang? Tadi pakai prinsip yang tadi, yang perkalian dot tadi, I ketemu I, dianya jadi 1, itu kan? Yang tadi loh, I dot I sama dengan 1, ini kan? J dot J sama dengan 1, K dot K sama dengan 1, gitu. Jadi dia saling menghilangkan aja tuh. Bisa yang ini, paham ya? Nanti kalau untuk contohnya Ibu iniin deh, Ibu buat ininya, penyelesaiannya. Karena ini biasanya kan Ibu buat ngajar langsung, jadi ini biasanya Ibu langsung coret-coret di papan aja. Nanti ya, kalau contoh soalnya gampang lah, nanti bisa Ibu masukin. Oke, kita lanjut dulu ke cara melakukan pengukuran dengan metode triangulasi. Nah, jadi ada namanya metode triangulasi. Ini biasanya untuk menentukan jarak suatu benda hanya dengan mengacu pada jarak dua titik yang ada. Jadi kalau misalnya orang kalau teknik sipil nih paling sering nih pakai yang seperti ini. Jadi dia pakai metode triangulasi untuk survei sama pemetaan, gitu ya. Jadi dia nggak perlu gimana-gimana cara melakukannya dengan pengukuran yang sangat repot, tapi dia cukup dengan menggunakan alat ini, kemudian dihitung dengan menggunakan jarak dua titik acuan, gitu. Jadi bisa ketahuan nih, oh jaraknya berapa. Untuk jaraknya yang sangat panjang ya. Jadi berapa kilometer jalan pada aspal, seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke jarak tempuh. Bedanya tadi sama perpindahan, kalau dia kan tarik garis lurus tuh, langsung ya A ke B.
Tapi kalau perpindahan semua jarak tempuh, semua lintasan yang ditempuhnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di nomor 1 nih, ini 1 ini kan ada namanya jarak tempuh juga. Nomor 2 ini namanya yang label hijau itu juga. Yang ketiga yang biru itu juga jarak tempuh namanya, gitu ya. Yang penting sampai pada tujuan. Kemudian langsung ke kecepatan rata-rata. Jadi kalau kecepatan rata-rata itu didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu perpindahan. Jadi misalnya rumusnya seperti ini. V sama dengan delta R21 per delta T. R21 ini apa, Bu? Ilah tadi namanya perpindahan. Atau mungkin SMA itu pernah belajar itu pakai S, ya. Tapi kalau di sini kita biasanya coba pakai R aja di sini ya. Jadi delta R21 berarti perpindahan dari posisi kedua ke posisi pertama. Itu ya. Itu namanya kecepatan rata-rata. Karena dia vektor berarti dia pakai perpindahan. Nah, kalau untuk kelajuan rata-rata, dia biasanya rasio antara jarak tempuh dan waktu tempuh. Jadi dia didefinisikan dengan S-nya itu adalah apa? Kalau S-nya jarak tempuh atau perpindahan kalau kelajuan? Jarak Jarak tempuh. Karena Jarak kenapa? tempuh. Kenapa dia pakai jarak tempuh? Kan jarak tempuh, karena pasangannya untuk sama mengetahui laju. Karena dia pasangannya sesama skalar. Jadi kalau kelajuan skalar baru ya. perpindahan. Kalau misalnya kalau di motor kan ada namanya speedometer ya. Speedometer kan Iya. artinya laju, dia termasuk ke dalam skalar gitu ya. Dan ada lagi namanya kecepatan sesaat. Jadi kalau kecepatan sesaat, kalau misalnya kalian lihat ini namanya benar-benar diambil dalam selang waktu yang kecil, hampir mendekati 0 biasanya. Jadi ini namanya besar kecepatan dan ketinggian pesawat Garuda GA89 pada penerbangan di Amsterdam, Jakarta di tahun 2015. Kalau kalian lihat ini ada percepatannya yang ada yang kecil banget mendekati 0. Jadi begini, jadi dia mengalami percepatan ya yang sifatnya melonjak. Jadi kalau ke sumbu Y ini feet itu namanya ketinggian, kemudian berapa kaki ya dari permukaan, kemudian kalau ini namanya waktunya ya. Waktunya di jam 12 PM, 2 PM, 4 PM gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat tuh mana kecepatannya Bu? Ya tadi yang miring seperti ini. Jadi dia menghasilkan ada namanya percepatan gitu nantinya ya. Muncul di kecepatan sesaat. Oke, sekarang kita nah jadi untuk definisinya biasanya ada V sama dengan DR per dt. SMA udah pernah belajar belum integral sama penurunan? Sudah ya. Jadi ini pun sama. Jadi kalau misalnya ditanya kecepatan sesaatnya berapa, nih, jadi coba nih ada R sama dengan 4T min dalam kurung 6T min 5T kuadrat. Coba turunin jadi apa? Ibu minta kecepatan sesaat pada saat 2 sekon. Turunin dulu jadi berapa ini? 12T, salah. Min 10T, plus 6. I-nya dulu coba. 4TI, 4T faktornya I Berarti itu 4T. 4 aja. Ya, diturunkan 4. terhadap T, itu jadi 4, dikurang Min 10 6, dikurang 6, min 10T. Min Benar. 10T. Ya, good. Itu ya. Jadi jangan langsung digabung. Jadi di sumbu I ada namanya 4. 4 aja, 4I, dikurang sama 6 min 10T. Tapi dalam fungsi J ya. Nah, sekarang masukin T-nya. Berarti berapa dapatnya? T-nya masukin 2. Yang masih ada T-nya cuma di sini tadi kan? Iya. Iya, berarti dapatnya V sama dengan 4I min dalam kurung 6 dikurang sama 20. Iya, 6 kurang 20 itu 14 ya. Iya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya Ibu mintanya sampai ke sini, bisa dicari kan ya? Dikuadratin. Bisa, Bu. Iya, bisa. Bisa lah ya. Nanti Ibu Ibu buatin itunya apa? Penyelesaiannya. Oke. Kelajuan sesaat pun sama. Nah, sekarang untuk di aplikasi konsep kecepatannya, jadi kalau aplikasinya sebuah pesawat tempur musuh ditangkap oleh radar, jadi aplikasinya tuh banyak. Kemudian
kecepatan alat-alat transportasi ya, jadi parameter penting dalam manajemen distribusi barang dan jasa yang teliti. Jadi kita bisa apa ya, bisa memperkirakan kira-kira barang nyampenya jam berapa, kayak gitu ya, dengan kecepatan berapa, pada posisi mana, itu semuanya pakai konsep fisika. Kemudian aplikasi konsep percepatan juga, ketika roket atau pesawat ulang-alik diluncurkan, maka percepatannya harus berapa kali percepatan gravitasi, itu kan semua pakai perhitungan. Jadi dia nggak asal meluncur aja pesawat ulang-alik ini, ya pokoknya asal meluncur aja, yang penting bisa terbang kayak gitu. Tapi ada perhitungannya berapa percepatannya harus diberikan. Kemudian ada juga namanya agar kita menghasilkan gelombang radio atau gelombang mikro pada telekomunikasi, pada antena, itu semuanya harus dipercepat partikel-partikel bermuatannya, biar nanti bisa memancarkan gelombang elektromagnetik. Kemudian kalau di rumah sakit ada lagi namanya sinar ronsen. Jadi sinar ronsen ini ada elektron di dalamnya juga dipercepat dengan namanya medan listrik, itu ya. Jadi kira-kira aplikasi konsep percepatan itu ya seperti ini. Oke. Kemudian, nah kita ke gerak, SMA tuh udah belajar. Sebenarnya untuk digerak itu ada namanya GLB sama GLB-BB, itu ya. Kalau GLB ada yang masih ingat ciri khasnya apa? GLB ciri khasnya apa nih karakteristiknya? Lurus beraturan. Kecepatannya apa? Gimana kecepatannya? Kecepatan tetap dan percepatan tetap. Percepatannya 0. Tetap. Kecepatannya tetap dan percepatannya juga tetap. Kecepatannya 0. Kecepatannya 0, enggak tetap dong. Iya, karena kalau kecepatannya tetap kan berarti dia nggak ngebut sama sekali. Ya, jadi kecepatannya benar tetap atau konstan, tapi percepatannya 0. Itu ya. Nah, kalau di GLBB baru benar kecepatannya konstan, tapi dia berubah tapi secara beraturan, tetapi dia percepatannya konstan. Itu ya perbedaannya. Tetap. Oke. Nah, kalau di GLB ini contohnya yang mana sih Bu yang namanya ini kecepatannya konstan. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada perpindahannya 5 meter di 10 meter, nambahnya 5 terus ya sampai ke bawah ya. Benar nggak? Iya. Oke, waktunya sisinya 1 detik semua kan ya? 0, 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti dia menghasilkan rumusnya X sama dengan V kali T. Itu ya? T. Terus grafiknya kalian lihat ada jarak terhadap waktu. Lihat nih, kalau jarak terhadap waktu dia nambahnya konstan. Naik terus dianya, tapi nambahnya rapi. Kayak gitu, jarak terhadap waktu ya. Kayak gitu. Oke, nanti yang ini kita kerjain di ini aja yuk. Kita kerjain di WA aja ya. Nanti kita share jawaban. Nah, kemudian ini juga analisis gerak melalui penilaian grafik. Jadi nanti di grafik pun ada namanya kecepatan terhadap jarak. Itu ya. Nyari ini gimana Bu? Cara nyarinya ya tadi pakai namanya luas bangun ya. Pakai luas bangun. Kalau SMA dulu paling cepat. Gimana cara nyari perpindahannya? Gitu ya. Jadi kita bisa cari pakai luas bangun. Ini luas bangun apa namanya? Bangun apa? Trapesium. Bu, tapi nggak hafal rumusnya gimana Bu? Berarti tinggal pakai apa nih? Tinggal pakai namanya 2 segitiga, iya 2 segitiga sama persegi panjang. Udah deh, bisa. Persegi panjang. Nanti kita coba diskusiin di grup WA aja ya. Ini tinggal 8 menit lagi ya. Wow, tidak terasa ya. 8 menit lagi nih. Oke, sekarang ke GLBB. Kalau GLBB tadi V terhadap T-nya nggak lagi konstan, tapi dia naik ya, naik ke atas. Berarti menunjukkan bahwa geraknya lurus berubah tapi beraturan. Nah, ini grafik-grafiknya. Bisa nanti dilihat. Beraturan. Kalau GLBB, kalau ini kan sifatnya percepatan ya. Nanti kalau misalnya dia perlambatan, turun dia ke bawah. Jadi V terhadap T-nya turun ke bawah, tapi A-nya tetap konstan, dan S terhadap T-nya dia tutup, dianya parabola ketutup, turun ke bawah jatuh dianya kayak gitu. Dan ini rumus-rumusnya yang sering kalian temui waktu SMA. Udah tau lah ya yang kayak gini ya, udah paham lah. Oke, ini juga nanti kita kerjain. Gerak jatuh bebas, materinya bentar lagi selesai kok. Kalau gerak jatuh bebas, ada namanya gerak jatuh bebas itu percepatannya tetap ya. Jadi sama dengan percepatan gravitasi yang besarnya ini. Besarnya 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Ada ya?
pakai Buat ini. gerak. Iya, kalau plus saat dia bergerak dijatuhin ke bawah, kalau negatif dia di saat kita lempar ke atas, gitu ya. Bentar, ini pun nanti kita kerjain aja, gerak vertikal ke atas. Kalau gerak vertikal ke atas kira-kira butuh kecepatan awal nggak? Kalau gerak vertikal ke atas. Butuh kecepatan awal nggak untuk melemparinnya? Kayaknya enggak deh. Butuh nggak? Balik ke tadi, kalau gerak jatuh bebas, dia nggak butuh kecepatan awal. Iya. Itu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang ini, kalau untuk gerak jatuh bebas, dia nggak butuh kecepatan awal. Langsung dijatuhin aja ya. Jatuh aja. Namanya jatuh bebas. Jadi kalau misalnya nanti di gerak vertikal ke atas, kan dilempar ke atas. Kalau dilemparin ke atas, berarti dia butuh kecepatan awal. Ini ya, gerak ini memiliki kecepatan awal yang akan bergerak dan kecepatannya berkurang. Kenapa berkurang? Karena dipengaruhi medan gravitasi bumi. Dipengaruhi besar gravitasi bumi. Itu ya, nilainya minus ya. Karena dia semakin lama semakin melambat. Oke. Ini kita bahas nanti ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Nanti Ibu screenshot aja ya, kita diskusi di WA ya. Baik, Bu. Oke. Ibu, ya. Untuk PDF-nya dibagi nggak, Bu? PDF apa? PDF-nya maksudnya di-share ke kita nggak, Bu? PDF ini materinya. Oh iya, pasti. Pasti Ibu share.